Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rekan-rekan sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan hasil perhitungan cash flow dan break even program studi S3 sebagaimana tabel berikut. Saya memulai dari sheet nomor 1 ini, yaitu cash flow apabila mahasiswa selesai S3 6 semester. Kita melihat mulai kolom pertama, angkatan pertama, mahasiswa 10 orang. Angkatan kedua, mahasiswa 10 orang ditambah mahasiswa angkatan pertama 20 orang. Akumulasi 20 orang. Angkatan ketiga, mahasiswa sudah menjadi 30 orang. Angkatan keempat, pada semester keempat sudah bertambah lagi 10 orang menjadi 40. Angkatan kelima pada semester 5, mahasiswa sudah menjadi 50 orang. Pada angkatan ke-6, mahasiswa sudah mencapai 60 orang. Karena kita asumsikan mahasiswa selesai 6 semester, maka pada semester 7, angkatan ke-7 10 orang, bertambah mahasiswa 10 orang, tapi angkatan pertama selesai 10 orang, sehingga jumlahnya tetap 60 orang. Begitu juga di semester 8. Angkatan ke-8 bertambah 10 orang, selesai angkatan kedua 10 orang, jadi tetap 60 orang. Dan seterusnya sampai angkatan ke-10. Jadi mulai dari angkatan ke-6, 7 sampai angkatan 10, dan seterusnya konstan. Mahasiswa jumlahnya 60. Masuk 10, in 10, dan keluar atau selesai 10. Nah, lalu kita kembali lagi, berapa uang kuliahnya? Kita di sini prediksi rata-rata per semester tiap mahasiswa 10 juta. Sepanjang ini perhitungan kita 10 juta. Jadi kalau demikian, jumlah pendapatan penerimaan uang kuliah setiap semester prodi S3 kita bisa kalikan jumlah mahasiswa dikali dengan uang kuliah 2 kali 3. Oh sorry, bukan 2 kali 3, 1 kali 2. Ya, ini 1 kali 2 ini. Nomor 1 kali nomor 2. Oke. Ya, kembali lagi tadi, berarti penerimaan uang kuliah adalah 100 juta. Tahun kedua, penerimaan 200 juta, karena jumlah mahasiswa 20 orang. Tahun ketiga, 300 juta, karena mahasiswa 30 orang. Setiap semester penerimaan makin bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa. Pada semester angkatan ke-6 ini mencapai 600 juta. Angkatan ke-7, semester 7, di sini konstan, tetap 60 mahasiswa seperti tadi. Yang angkatan pertama selesai, angkatan ke-7 masuk, jadi tetap jumlahnya 60 mahasiswa. 60 kali 10 juta, penerimaan 600 juta. Jadi mulai dari semester atau angkatan ke-6, penerimaan konstan setiap semester 600 juta. Lalu jumlah mata kuliah. Nah, ini mata kuliah semester pertama 4, semester kedua 4, semester ketiga 2 mata kuliah. Oleh sebab itu, angkatan pertama di sini pada semester pertama hanya 4 mata kuliah yang disajikan, karena baru 1 kelas.
Angkatan kedua sudah ada 2 kelas, jadi 8 mata kuliah. Angkatan ketiga sudah 3 kelas, angkatan pertama, angkatan kedua, dan angkatan ketiga. Angkatan pertama sisa 2 kelas, 2 mata kuliah, angkatan pertama 4 mata kuliah, angkatan kedua 4 mata kuliah. Dan seterusnya angkatan keempat tidak ada lagi kuliah. Tidak ada kuliah tatap muka, sehingga angkatan ketiga dan seterusnya keempat ini selalu hanya 10 mata kuliah yang berjalan. Artinya 10 tim teaching. Lalu berapa honor dosen? Honor dosen setiap pertemuan Jumat dan Sabtu, honor dosen 3,5 juta. Jadi Jumat Sabtu setiap mata kuliah itu 4 kali Jumat Sabtu. Jadi 4 kali Jumat Sabtu setiap mata kuliah, berarti setiap mata kuliah 4 kali 3,5 juta, honor dosen 14 juta. Jadi kalau 4 mata kuliah, 4 kali 14, 56 juta. Di semester 2, 8 mata kuliah kali 14 juta, 112 juta. Angkatan pada semester 3, angkatan ketiga, 10 mata kuliah. Honor 14 juta per mata kuliah. Jadi honor dosen di sini 140 juta. Dan seterusnya tidak ada perubahan konstan. Karena mata kuliah setiap semester 10 mata kuliah di sini mulai konstan. Jadi honor dosen ini setiap semester setelah berjalan 3 semester itu konstan 140 juta. Lalu setelah selain dari kuliah tatap muka tadi, ada ujian-ujian, ada 6 ujian. Yang pertama yang adalah ujian prelim, ujian kedua ujian proposal, yang ketiga ujian seminar hasil, yang keempat ujian kelayakan hasil, kelima ujian tertutup, dan keenam ujian terbuka. Nah, kita lihat satu persatu. Ujian prelim. Ujian prelim itu materinya diambil dari semester 2, oleh sebab itu ujiannya di awal semester 3. Ini. Jadi pada saat mahasiswa angkatan pertama tadi di semester 3, dia paralel mengikuti kuliah, 2 mata kuliah, 2 mata kuliah, dan juga dia mengikuti ujian prelim. Ujian prelim ini dilaksanakan sekaligus untuk semua mahasiswa, ujian tertulis, sehingga honor yang dikeluarkan untuk dosen adalah hanya tim yang membuat soal dan memeriksa hasil ujian prelim, 3 orang. 1 orang 1 juta, jadi biaya yang dikeluarkan per semester ini hanya 3 juta. Yang ujian prelim ini adalah dari angkatan pertama. Semester berikutnya sama 3 juta, yang ujian prelim adalah dari angkatan kedua. Semester berikutnya lagi ujian prelim dari angkatan ketiga, dan seterusnya 3 juta setiap semester. Nah, kemudian yang kedua ujian proposal. Ujian proposal ini sifatnya individu. Setiap mahasiswa melalui ujian proposal dan pengujinya 4 dosen, honor setiap dosen 750. Jadi kalau 10 mahasiswa, angkatan pertama ini 10 mahasiswa, dia ujian proposal di semester keempat, maka 10 kali 4 kali 750 adalah 30 juta. Dengan kata lain, 1 mahasiswa, honor yang diperlukan adalah 3 juta, yaitu 4 dosen penguji, honor 750. Jadi 30 juta ini adalah biaya honor atau ujian biaya dosen penguji untuk ujian proposal 10 mahasiswa angkatan pertama. Berikutnya lagi 30 juta dari angkatan kedua, dan seterusnya. Jadi setiap semester 30 juta ujian proposal dimulai pada semester 4. Semester 1, 2, 3 belum ada ujian proposal. Sama tadi juga prelim semester 1 dan 2 belum ada biaya yang prelim. Lalu ujian seminar.
Ujian seminar hasil ini dimulainya pada semester 5 setelah mahasiswa lulus ujian proposal. Jadi yang bisa mengikuti di sini tentu adalah angkatan pertama yang pertama kali dilakukan pada semester 5. Jadi mulai di sini ya semester 5 ini sudah ada ujian seminar hasil. Ujian seminar hasil ini pengujinya 5 orang, honornya sama 750 dan mahasiswanya 10 orang. Jadi 5 dosen penguji kali 750, 3.750. 10 mahasiswa 37.500. Jadi yang ujian di semester 5 ini adalah dimulai dari angkatan pertama. Angkatan pertama artinya yang masuk pertama, dia ujian seminar hasil pada semester 5. Lalu dan seterusnya sama. Jadi pada semester 6, angkatan kedua yang ujian seminar hasil dan seterusnya. Lalu ujian berikutnya adalah kelayakan hasil penelitian. Kelayakan hasil penelitian ini dimulai juga pada semester 5 akhir. Jadi kalau tadi seminar hasil di awal semester 5, maka kelayakan hasil diperkirakan sekitar akhir semester 5. Jadi mahasiswa yang sudah lulus seminar hasil diberi kesempatan melakukan revisi, perbaikan pada saat ujian, diperlukan waktu seminggu atau 2 minggu, sehingga atau mungkin 1 bulan, sehingga akhir semester 5 dia sudah bisa mengikuti ujian kelayakan. Pengujinya sama, 5 orang, kali 750.000 per dosen penguji, mahasiswanya 10. Nah, jadi angkatan pertama di sini dia mengikuti ujian kelayakan hasil di akhir semester 5, sedangkan seminar hasil di awal semester 5. Nah, ujian berikutnya adalah ujian tertutup. Jadi mahasiswa yang sudah lulus tadi ujian kelayakan, kalau masih ada perbaikan dipersilahkan. Lalu di awal semester 6 dia sudah bisa mengikuti ujian tertutup kalau semua persyaratan dipenuhi. Ya, dia sudah melakukan revisi, sudah disetujui pembimbing. Jadi di awal semester 6 dia sudah bisa melakukan ujian tertutup. Pengujinya di sini tetap sama, yaitu 5 orang kali 750 honornya, 10 mahasiswa, 37.500.000. Jadi angkatan pertama bisa ujian tertutup pada semester 6, awal semester 6. Dan di akhir semester 6 diharapkan sudah bisa ujian terbuka. Hanya pengujinya di sini bertambah 6 orang, honornya juga dinaikkan 1 juta. Jadi 6 penguji, 6 juta kali 10 mahasiswa, 60 juta. Jadi semua mahasiswa angkatan pertama di sini diasumsikan sudah selesai. Jadi 10 orang mahasiswa selesai di semester 6 ini. Inilah biayanya. Dan seterusnya setiap semester. Angkatan ke-7 di semester 7 ini, angkatan kedua, semester 8, angkatan ketiga, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah biaya setiap semester. Jumlah biayanya angkatan pertama 56 juta, angkatan kedua 11, tentu sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa dan kegiatan ujian-ujian. Coba kita lihat mulai dari angkatan ke-6, karena ini siklusnya sudah terpenuhi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka jumlah biaya sama, karena semua di sini lengkap. Ya, ada semester 1, 2, 3, sampai 6. Berikutnya, yang angkatan pertama sudah lulus, masuk angkatan kedua, 7, 10 orang sama jumlah mahasiswanya, maka biayanya juga sama. Ini dia. Jadi jumlah biaya mulai semester 6 ini sudah konstan. Pendapatan kita lihat juga sudah konstan 600, sehingga selisih antara pendapatan dan biaya inilah yang kita sebut sebagai margin atau surplus cash. Surplus cash ini kita bisa menggunakan untuk biaya-biaya yang tidak diperhitungkan di dalam biaya ini. Misalnya biaya-biaya umum, ya, biaya gaji dosen, biaya gaji tata usaha,
pembebanannya dibebankan juga ke S3 kalau kita ingin menghitung cost accounting-nya atau laporan keuangannya, pembebanannya kepada S3. Tetapi biaya yang dihitung di sini betul-betul murni operasional menjalankan prodi S3. Adapun biaya-biaya lain seperti penyusutan gedung, biaya listrik, biaya pegawai, dan lain-lain, ini kita perhitungkan sebagai biaya umum yang nanti di-cover, bisa ditutupi dari margin ini. Nah, berapa margin yang dihasilkan oleh S3 ini? Inilah surplus cash ini mulai semester 6 stabil 254 juta setiap semester. Jadi dalam setahun sekitar setengah miliar, 500 juta lebih. Nah, jadi yang di bawah ini ada akumulasi. Jadi kalau kita akumulasikan tahun semester pertama 44 juta, bertambah lagi semester 2 88, jumlahnya 132. Bertambah lagi di semester 3 157, jumlahnya menjadi 289 dan seterusnya sampai angkatan ke-10 nanti akan dihasilkan akumulasi cash atau margin 2 miliar. Jadi biaya-biaya ini ada keterangan di bawah. Biaya lainnya tidak diperhitungkan karena tanpa prodi S3 tetap dibayar. Jadi maksudnya di sini, kenapa itu tidak diperhitungkan dalam biaya? Karena dia sifatnya biaya umum untuk bukan hanya untuk S3 tetapi yang lain. Tapi nantinya dipakai untuk memperhitungkan cost accounting. Tapi khusus untuk operasional prodi S3, berapa uang cash yang dihasilkan dan berapa cash yang dikeluarkan. Betul-betul yang murni untuk S3. Nah, mengenai biaya lainnya, inilah margin yang dipakai, yang bisa digunakan untuk membiayai di luar S3 atau yang dibebankan ke S3. Yang tidak diperhitungkan. Kenapa biaya lainnya tidak diperhitungkan di sini? Karena meskipun tidak ada prodi S3, biaya ini tetap dikeluarkan. Biaya listrik, penyusutan gedung, biaya pegawai, biaya dosen tetap dibayar sebagai pegawai tetap. Oleh sebab itu, biaya-biaya itu tidak diperhitungkan di sini, tapi bisa diperhitungkan di tempat lain pada saat kita nanti menghitung laporan keuangan. Ini hanya pure, murni cash in dan cash out yang dihasilkan oleh prodi S3. Lalu yang kedua, surplus cash flow ini atau margin prodi S3 ini pada kolom 18 dapat digunakan untuk menutup biaya lainnya. Jadi maksudnya bukan kolom. Jadi surplus ini pada baris 14, ini maaf, ini bukan kolom, pada baris 14 dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya lainnya. Ya. Jadi ini gambaran kalau mahasiswa diasumsikan selesai 6 semester. Tapi kenyataan sampai sekarang yang kita lewati, sudah semester 6, mau semester 7, mahasiswa yang paling maju, ada 2 orang baru sampai pada seminar hasil. Baru sampai pada seminar hasil. Seminar hasil, ada 1 orang yang angkatan pertama, direncanakan akan ikut ujian kelayakan hasil di semester 7. Jadi saya memperkirakan masih dibuka waktu 1 semester atau mungkin akhir semester 7 baru bisa selesai atau semester 8 karena dia masih melalui ujian tertutup dan ujian terbuka karena sekarang sudah dia masuk semester 7. Nah, jadi untuk sebagai perbandingan, andai kata kita rata-ratakan mahasiswa itu selesai semester 7 atau mungkin semester 8, tetapi kita mengambil yang optimis, paling lambat mahasiswa itu selesai di semester 7. Nah, kalau dia selesai di semester 7, maka tentu tadi sama prosesnya. Jumlah mahasiswanya di sini dia akan bertambah terus dari semester ke semester sampai angkatan ke-7. 70 orang yang kita hadapi seperti sekarang akan menjadi 70 orang.
Kemudian semester 8 tetap 70 karena ada masuk mahasiswa 10, ada keluar 10. Jadi dia akan konstan pada jumlah mahasiswa 70 mulai angkatan ke-7. Kalau tadi kalau asumsinya 6 semester berarti dia mulai konstan pada semester 6 angkatan 6. Tapi kalau ini kita asumsikan mahasiswa selesai di semester 7. Nah, coba kita lihat di ujung paling di bawah, margin atau surplus cash flow-nya 354 juta. Setiap semester kita bisa saving 354 juta yang bisa digunakan untuk biaya-biaya lainnya di luar aktiviti inti daripada prodi S3. Ya, jadi hanya betul-betul kita mengeluarkan biaya di sini yang berkaitan langsung dengan prodi S3. Biaya lainnya ini ya tentu biaya tidak langsung yang nanti bisa diperhitungkan. Tetapi paling tidak kita bisa mendapatkan gambaran, inilah hasil cash flow atau margin yang dihasilkan prodi S3. Biaya lainnya itu ya yang tadi saya jelaskan bahwa meskipun tidak ada S3, biaya lainnya itu tetap ada. Penyusutan gedung, biaya pegawai, biaya dosen, biaya listrik, tetap ada. Tetapi dengan adanya S3 ini, kita mendapatkan surplus cash setiap semester 354 juta. Nah, jadi ini suatu suatu potensi keuangan yang tentu ikut mensupport kegiatan lembaga karena S3 ini mampu menghasilkan 354 juta setiap semester. Dari mana asalnya cash flow ini? Ya, karena kita hanya memberi kuliah kepada mahasiswa 3 semester, tetapi mahasiswa 7 semester atau 6 semester membayar uang kuliah tiap semester, tapi kita tidak ada lagi kegiatan perkuliahan. Yang ada hanya ujian-ujian. Nah, inilah kenapa cash flow ini meningkat dari waktu ke waktu yang dihasilkan oleh prodi S3. Oke, jadi ini ada 2 skenario, selesai 6 semester atau selesai 7 semester. Kalau 6 semester, cash flow-nya setiap marginnya setiap semester rata-rata 254. Kalau dia selesai 7 semester, bertambah 100 juta. Ya, 10 orang kali 10 juta. Jadi marginnya 354 juta. Oke, itu yang pertama. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat selain cash flow, break even. Break even ini kita kalau menghitung break even tidak bisa hanya satu siklus, tapi kita satu kelas, tapi kita harus satu siklus seperti perhitungan ini. Ada 2 perhitungan break even. Break even dari segi jumlah mahasiswa, break even dari segi uang kuliah. Artinya jumlah mahasiswa, berapa jumlah mahasiswa yang menghasilkan break even. Kalau uang kuliah, berapa uang kuliah mahasiswa yang menunjukkan break even. Jadi kalau melebihi dari itu berarti ada surplus, ada margin. Begitu juga mahasiswa. Kalau kurang dari 10, kita nerima 10, ya tentu akan break even. Kita lihat misalnya mulai dari jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa sama dengan yang tadi. Angkatan pertama berapa break even-nya? Angkatan pertama karena biayanya hanya honor dosen, belum ada ujian, 56 juta. Jadi kalau mahasiswa membayar 10 juta, ya, setiap mahasiswa membayar, berarti 5,6 mahasiswa itu sudah break even. Ya tentu tidak ada 5,6 mahasiswa, adanya dibulatkan jadi 6. Tapi karena untuk melihat buktikan bahwa break even ya 5,6 kali 10 juta, penerimaan 56 juta, biaya 56 juta, sehingga marginnya 0, tidak ada margin. Jadi kalau mahasiswanya 5,6, berarti di sini break even. Nah, jadi kalau dia lebih dari 5,6, artinya dia menguntungkan. Karena kita menerima 10 orang di angkatan pertama, maka dipastikan ada margin. Ya, karena break even-nya 5,6. Nah, di semester kedua sudah 20 mahasiswa. Perhitungan yang sama tadi, berapa break even-nya kalau 20 mahasiswa di angkatan kedua ini? 11,2. Nah, ya, 11,2.
ada peningkatan dari 5,6 menjadi 11,2, tidak persis di 11,2 ini karena jumlah mahasiswa sudah 20 orang. Biaya yang dikeluarkan adalah uang kuliahnya sudah 8 mata kuliah. Biayanya 112. 112 uang kuliah per mahasiswa 10 juta. Jadi diperlukan 11,2 mahasiswa. Ya 12 mahasiswa. Break even. Dari waktu ke waktu meningkat. Karena jumlah mahasiswa juga meningkat. Di angkatan ketiga sudah 30 mahasiswa. Nah, di sini kita lihat semakin menurun. Ya, kenapa menurun? Karena di sini sudah mulai ada kegiatan prelim. Jadi 14,3. 14,3 break even-nya. 14,3 di sini sudah mulai ada tambahan biaya, yaitu biaya prelim 1 kelas untuk kelas angkatan pertama. Angkatan keempat, kita lihat mahasiswa 40 orang. Break even-nya 17 mahasiswa. Dan seterusnya sampai angkatan ke-6. Angkatan ke-6, 34 mahasiswa break even-nya. Tapi jumlah mahasiswanya di sini kita 60 orang. Jadi 60 mahasiswa, break even-nya adalah 34,6 atau 35. Jadi kalau 34,6, penerimaan 345 juta, pengeluaran juga 345. Jadi tidak ada margin. Lalu kalau kenyataan kita sekarang 60 mahasiswa, itu artinya ada margin. Jadi ini kita ingin menunjukkan bahwa dengan mahasiswa 35 itu break even. Jadi kalau ada mahasiswa 60, berarti kita sudah memperoleh keuntungan. Lalu 34,6 ini dia konstan. Kenapa? Karena tadi jumlah mahasiswa juga konstan, biaya juga konstan. Karena mahasiswa masuk 10, keluar 10. Masuk 10, keluar 10. Jadi tetap jumlah mahasiswa 60. Jadi ini perhitungannya based on 6 semester. Ini break even dari segi jumlah mahasiswa. Coba kita lihat lagi break even dari uang kuliah yang dibayar oleh mahasiswa. Ini yang keempat. Tabel yang keempat ini uang kuliah yang dibayar oleh mahasiswa 5,6 juta. Itu sudah break even. Kenapa? Karena biaya yang dikeluarkan 56 juta, mahasiswa 10 orang, jadi cukup 5,6 juta per mahasiswa, itu sudah cukup mengcover biaya ini. Nah, jadi kalau uang kuliah per mahasiswa 5,6, biaya 56 juta, maka marginnya 0, tidak ada surplus. Jadi dengan 5,6 juta ini kita sudah break even. Lalu realitasnya seperti apa? Karena kita menagih membebankan ke mahasiswa 10 juta, berarti terjadi margin. Karena 5,6 sudah break even, berarti di atas 5,6 kita ada surplus cash. Semester 2 juga begitu, mahasiswa 20 orang. Dengan membayar 5,6, ya, sudah bisa menutup seluruh biaya. Tapi di angkatan ketiga sudah ada tambahan biaya. Angkatan tambahan biaya ini, ya, biayanya 140, ya, secara total 143. Jadi kalau 30 mahasiswa, ya 30 kali 4,7. Jadi uang kuliah 4,7 sudah bisa membiayai 143 juta ini, ya. Jadi 100. Kemudian angkatan keempat ini tambahan biayanya. Kenapa angkatan keempat ini? Kenapa angkatan ketiga turun? Karena di sini mahasiswa tidak lagi, dia hanya mengikuti 2 mata kuliah. Jadi biaya sudah mulai menurun. Memang ada tambahan biaya juga, ya, tetapi di sini ada biaya yang menurun, ya, ada biaya yang menurun karena hanya mengikuti 2 mata kuliah untuk angkatan pertama. Begitu juga dengan angkatan keempat, 40 mahasiswa, uang kuliahnya 4,3 dan seterusnya sampai dengan angkatan ke-6, ya. Angkatan ke-6 ini 5,7 juta, itu sudah break even. Jadi dan seterusnya. Jadi kalau kita membebankan kepada mahasiswa 10 juta, ini artinya ada margin.
Jadi break even kita dari segi uang kuliah mahasiswa ada pada 5,7 juta. Jadi uang kuliah kita sekarang 10 juta itu sebenarnya sudah cukup menghasilkan cash flow, sudah cukup margin. Andai kata kita mau turunkan mendekati 5,7 juta, itu pun asalkan selama melebihi 5,7 juta, kita masih dapat margin. Nah, dengan 10 juta sudah cukup, jadi mungkin pertimbangannya kalau kita mau menaikkan harga, kita tidak perlu terlalu buru-buru karena 5,7 juta itu pun sudah cukup menghasilkan break even. Apalagi dengan 10 juta sekarang kita sudah bisa menghasilkan cash flow 340 juta per semester. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini break even dari segi jumlah dan break even dari segi uang kuliah. Terakhir, dari segi subsidi. Jadi kalau kita ingin memberikan subsidi kepada dosen kita, ya tentu kenapa kita memberikan subsidi? Pertimbangannya karena kita punya potensi dosen. Kalau dia sudah selesai S3, dia bisa mengajar di S2 dan dia bisa mengajar di S3. Jadi kalau kita ada dosen senior yang memang bisa memenuhi syarat, ya kenapa tidak? Daripada kita keluarkan biaya studi dia sekolah di luar, mengeluarkan uang cash, kalau di sini tidak, hanya kantong kiri, kantong kanan. Kita membantu setelah dia selesai, kita memanfaatkan bukan hanya selama ini mengajar di S1, tapi dia sudah mengajar S2, mengajar S3. Nah, ke depan untuk jangka panjang tentu kita akan ada stafet, ada dosen-dosen senior yang sudah punya S3 dan berpotensi bisa menjadi lektor kepala dan guru besar. Jadi ini pentingnya dipertimbangkan. Jadi kalaupun kita mengeluarkan biaya atau kita memberikan gratis pun tidak ada masalah karena biaya yang dikeluarkan kalau dia masih ikut kuliah, uang kuliah tetap sama. Uang kuliah ini honor dosen yang belajar sama saja. Mau 10 mahasiswa, mau 15 mahasiswa, sama saja. Jadi di mana biaya yang bertambah kalau kita mau subsidi ke mahasiswa? Biaya yang bertambah itu ada biaya per mahasiswa. Ini mulai ujian proposal. Karena ada biaya dosen 3 juta mahasiswa. 3 juta mahasiswa inilah yang kita subsidi. Karena kita membayar katakanlah kepada dosen, tapi kita tidak menerima uang dari mahasiswa. Seminar hasil 3.750.000 per mahasiswa. Kelayakan hasil 3.750.000 per mahasiswa. Ujian tertutup 3.750.000 per mahasiswa. Dan terakhir ujian terbuka 6 juta. Totalnya 20 juta. Jadi kalau kita katakanlah menggratiskan, tidak ada pembayaran untuk dosen itu, maka biaya yang kita keluarkan 20 juta. Kita bandingkan kalau mahasiswa ini kita biayai di luar, dia mengambil di perguruan tinggi lain, ya paling tidak mungkin 100 juta kita keluarkan. Itu kalau kita misalnya ikutkan kuliah. Selama 6 semester itu 20 juta. Jadi kalau kita rata-ratakan berapa per semester? Ya 20 juta dibagi 6 ya sekitar 3 juta. 3 juta biaya yang ditanggung per semester oleh lembaga per dosen. Kalau kita menghitungnya. Lalu kalau kita hitung secara menyeluruh, ini bisa kita melihat di sini. Ada simulasi yang saya buat. Ada di sebelah kanan ini persentase beasiswa yang ditanggung oleh lembaga dan berapa dosen yang kita berikan beasiswa. Saya mengambil contoh ekstrim, misalnya di sini 100% ditanggung. Maka break even-nya yang tadinya di sini mahasiswa kita 60, break even-nya 44. Jadi break even kalau kita menanggung 5 dosen, ditanggung semuanya oleh lembaga, tidak perlu mahasiswa, terutama tadi biaya ujian-ujian, maka break even mulai tahun ke-6 adalah 44 mahasiswa. Ya, 44 mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa kita 60, ya masih ada margin.
Kalau kita kurangi, jangan 5, misalnya 2 saja. Tadinya 44, maka 38 break even-nya. Nah, ini 38. Jadi kalau 2 yang kita berikan beasiswa, sepenuhnya 100% tidak usah bayar. Maka break even-nya 38. Tapi kalau beasiswanya cuma 50%, kita ganti 50%. Maka break even-nya 36. Jadi 50% atau 100% bedanya sedikit. 36 ke 38. 36 ke 38, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita ingin memberikan motivasi kepada dosen, ya kenapa tidak 100% saja. Karena itu bedanya di break even hanya 38 dan 36. Mahasiswa kita yang tersedia adalah 60 orang. Dan ini pun tidak setiap semester. Katakanlah kita 5 orang, 44, tapi semester ke depan tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, berarti kan 0 di sini. Tidak ada lagi. Kembali lagi tadi, hanya break even-nya 34. Jadi tidak ada lagi. Jadi satu kali kita memberikan beasiswa, yang senior di ekonomi ada 5 orang, tetapi next setelah 6 semester, 5 orang ini bisa mengajar di S2 dan bisa mengajar S3. Jadi kita tidak kekurangan dosen lagi, dan 5 dosen ini berpotensi naik pangkat sampai lektor kepala dan guru besar, supaya ada stafet ke depan. Kita tidak ada lagi ketergantungan dosen dari luar, karena kita punya dosen, ada doktor yang baru. Nah, ini kira-kira, jadi kalau kita tidak memberikan beasiswa, maka break even-nya 34. Tapi kalau kita memberikan 5 orang, katakanlah sekaligus kita habiskan, dan semua biayanya ditanggung, beasiswa penuh, maka 44. Tapi kalau 50% saja kita tanggung, dari 44 turun menjadi 39. Jadi selisihnya 5. Jadi 5 orang kita subsidi 50%, berarti break even-nya 39,6. Tapi kalau kita subsidi semuanya, 39 menjadi 4. Ada selisih 5. Ya, jadi ini ada 2 ini, bisa kita sebagai option, bisa kita pilih mana yang akan pilih sebagai kebijakan pimpinan. Apakah 5 dosen, atau kalau mau 5 dosen sekaligus, tapi next semester tidak ada lagi. Tidak ada lagi, karena yang sekarang berpotensi yang akan bisa kita bantu di S3 ini dari dosen senior di ekonomi ada 5. Kalau 5 ini sudah kita berarti semua yang senior sudah selesai. Dan ini juga tidak mempengaruhi dari segi break even, karena 44 orang. Tetapi kalau kita tidak memberikan subsidi, maka ini yang terjadi. Break even-nya adalah 34. Ya, mana kita pilih. Mau break even 34,6, atau kita memberikan subsidi 100% kepada 5 dosen subsidi menjadi 44. Dan ini dimungkinkan karena dosen kita 60. Atau kalau mau 50%, maka 39. Tapi kalau mungkin 50%, karena pertimbangan dosen masih memakan biaya, barangkali tidak semua dari 5 ini mungkin bersedia. Ya, jadi kalau 50%, jadi kalau kita misalnya tadi 100%, tapi kita mau 2 kali, 2 dulu, ya, berarti 38. Tetapi daripada menunda-nunda waktu, ya kenapa yang 5 ini tidak sekaligus saja, lebih cepat, lebih bagus. Sisa pilihannya, mau beasiswanya 100% ditanggung lembaga, atau mau 50% saja. Kalau 100% break even-nya 44, ini pun masih ada margin. Kalau 50% adalah 39. Bedanya beda 5 mahasiswa. Nah, itulah Bapak Ibu sebagai gambaran untuk kebijakan pimpinan, sekaligus menunjukkan perhitungan komprehensif break even dan cash flow untuk prodi S3. Supaya semoga informasi ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan, baik dalam keputusan penentuan uang kuliah ataupun beasiswa yang diberikan kepada dosen. Demikian.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.